Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dina Sapira, NIM 19007, Prodi D3 Keperawatan, Distikes Karya Kesehatan Kendari. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul hipertensi. Di sini saya akan membahas dua topik. Konsep utama yang pertama, konsep medis, yang kedua konsep keperawatan. Langsung saja saya membahas di konsep medis bagian definisi hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi abnormal hemodinamik di mana menurut WHO tekanan sistolik 140 mm rektogram dan atau tekanan diastolik 90 mm rektogram untuk usia 60 tahun dan tekanan sistolik 160 mm rektogram dan atau tekanan diastolik 95 mm rektogram untuk usia 60 tahun. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah secara terus-menerus hingga melebihi batas normal. Tekanan darah normal adalah 140/90 mm rektogram. Adalah tekanan sistolik lebih tinggi dari 140 mm rektogram, menetap atau tekanan diastolik lebih tinggi dari 90 mm rektogram. Dari definisi di atas dapat disimpulkan hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik maupun diastolik meningkat atau lebih dari di atas normal. Dan kedua, etiologi hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial idiopatik. Disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko antara lain yaitu merokok menghasilkan nikotin dan karbon monoksida, suatu vasokonstriktor poten menyebabkan hipertensi. Kedua, obesitas. Obesitas terjadi pada 64% pasien hipertensi. Lemak badan mempengaruhi kenaikan tekanan darah dan hipertensi. Dan kedua, hipertensi sekunder. Penyebabnya yaitu dipicu oleh obat-obatan, penyakit ginjal, sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Yang pertama, penyakit ginjal primer, baik penyakit ginjal akut maupun kronis, terutama dengan kelainan glomerulus atau gangguan pembuluh darah di ginjal. Kedua, kontrasepsi oral. Kontrasepsi oral sering meningkatkan tekanan darah dalam kisaran normal tetapi juga dapat memicu hipertensi. Dan pembahasan yang ketiga, manifestasi klinis. Manifestasi klinis hipertensi yang pertama, tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tidak ada gejala. Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak terukur. Kedua, gejala yang lazim. Sering dikatakan bahwa gejala lazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya, ini merupakan gejala terlazim yang mencari pertolongan medis. Yang keempat, patofisiologi hipertensi. Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula saraf-saraf simpatis yang berlanjut ke bawah korda spinalis dan keluar dari kolumna medula, dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah.
pada saat bersamaan di mana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon rangsangan emosi kelenjar adrenal yang juga terpaksa mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstruksi. Medula adrenal mensekresi epinefrin yang menyebabkan vasokonstruksi. Lanjut bagian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan diagnostik hipertensi yang pertama, riwayat dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Kedua, pemeriksaan retina. Ketiga, pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kerusakan organ seperti ginjal dan jantung. Keempat, EKG untuk mengetahui hipertrophi ventrikal kiri. Kelima, urinalisasi untuk mengetahui protein dalam urin, darah, glukosa. Keenam, pemeriksaan rentgenogram, pilogram, intravena, arteriogram renal, pemeriksaan fungsi ginjal terpisah dan penentuan kadar urin. Ketujuh, pemeriksaan CT scan. Dan pembahasan bagian penata laksanaan hipertensi. Pengobatan hipertensi cara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pengobatan non-obat atau non-farmakologis. Kedua, pengobatan dengan obat-obatan atau farmakologis. Pengobatan non-obat non-farmakologis kadang-kadang dapat mengontrol tekanan darah sehingga pengobatan farmakologis menjadi tidak diperlukan atau sekurang-kurangnya ditunda. Sedangkan pada keadaan di mana obat antihipertensi diperlukan, pengobatan non-farmakologis dapat dipakai sebagai perlengkapan untuk mendapatkan efek lebih baik. Di antaranya yang pertama, diet rendah garam, kolesterol, lemak jenuh. Kedua, mengurangi asupan garam ke dalam tubuh. Ketiga, ciptakan keadaan rileks. Keempat, melakukan olahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali seminggu. 5. Berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Pengobatan dengan obat-obatan atau farmakologis. Antihipertensi terdapat banyak jenis obat antihipertensi yang beredar saat ini, di antaranya yang pertama, diuretik adalah jenis obat dengan cara mengeluarkan cairan tubuh atau lewat kencing sehingga volume cairan tubuh berkurang yang mengakibatkan daya pompa jantung menjadi lebih ringan. Contohnya, obatnya adalah hidrokoloritas. Kedua, penghambat simpatik. Golongan obat ini bekerja dengan menghambat aktivitas saraf simpatik atau saraf yang bekerja pada saat kita beraktivitas. Contohnya obatnya adalah metidopa, klonidin, reserpin. Ketiga, beta blocker. Mekanisme kerja antihipertensi obat ini adalah melalui penurunan daya pompa jantung. Keempat, vasodilator. Obat golongan ini bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksasi obat polos atau otot pembuluh darah. Kelima, penghambat enzim konversi angiotensin. Cara kerja obat golongan ini adalah dengan menghambat pembentukan zat yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Contoh obat yang termasuk golongan ini adalah katropil. Dan topik kedua yaitu konsep keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian dilakukan dengan anamnesa terhadap identitas pasien, tempat tinggal pasien, dan pekerjaan pasien. Status kesehatan saat ini
Keluhan utama, fatigue, lemah, dan sulit bernapas. Temuan fisik meliputi peningkatan frekuensi denyut jantung, distripnia, dan takipnea. Kedua, alasan masuk rumah sakit. Alasan masuk rumah sakit dikarenakan pasien memiliki keluhan lemah, sulit bernapas, dan kesadaran menurun. Dan riwayat penyakit. Pada umumnya, beberapa hal yang harus diungkapkan pada setiap gejala yaitu sakit kepala, kelelahan, selang susah napas, mual, gelisah, kesadaran menurun. Dan pemeriksaan fisik. Di sini keadaan umum yang pertama kesadaran. Seorang pasien yang terkena hipertensi kesadarannya adalah sadar dan juga dapat mengalami penurunan kesadaran. Dan tanda-tanda vital. Di sini yang pertama tekanan darah saat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pada kasus hipertensi, tekanan darah yang dimiliki oleh penderita hipertensi sistol di atas 140 mm hektogram dan tekanan diastol di atas 90 mm hektogram. Dan nadi meningkat pada arteri karotis dan pembahasan bagian pemeriksaan penunjang. Yang pertama, hitung darah lengkap. Pemeriksaan hemoglobin, hematokrit untuk menilai viskositas dan indikator faktor risiko seperti hiperkoagulabilitas, anemia. Kedua, kimia darah. Dan tiga, BUN, kreatin. Peningkatan kadar menandakan penurunan perfusi atau valrenal. Kelima, kadar kolesterol atau trigliserida. Peningkatan kadar mengindekskan. Dan yang berikutnya diagnosa keperawatan. Pertama, perfusi perifer tidak efektif. Definisi penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Penyebab hiperglikemia, penurunan konsentrasi hemoglobin, peningkatan tekanan darah, kekurangan cairan, penurunan aliran arteri dan atau vena, kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat, merokok, gaya hidup, menonton, trauma, obesitas, asupan garam, imobilitas, kurang terpapar informasi tentang proses penyakit. Yang pertama diabetes mellitus dan hiperdelimia. Dan yang terakhir, intervensi keperawatan. Di sini diagnosa keperawatan yang biasa digunakan memakai buku keperawatan atau SDKI dan luaran keperawatan yang memakai SLKI. Intervensi keperawatan menggunakan buku psikik. Di sini ada perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan sirkulasi darah yang kurang ke otak. Terus luaran keperawatan, ekspektasi meningkat, kriteria hasil, denyut nadi periferi 5 meningkat, warna kulit pucat menurun, pengisian kapiler membaik. Intervensinya keperawatan, intervensi utama, perawatan sirkulasi, tindakan observasi. Yang pertama, periksa sirkulasi perifer. Kedua, identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi.